Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Ngulik Ngobrol Unik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Perkenalkan, saya Yudi Atmaja. Selama beberapa menit ke depan akan membersamai pemirsa semuanya sebagai pembawa acara podcast hari ini. Nah, kita kedatangan narasumber yang paling keren dan paling unik di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yaitu Bapak Supriyanto, Koordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Pada ngulik hari ini kita dengan tema satu nama dua pilihan dinamika pelanggaran kotak kosong di Pilkada Sukoharjo tahun 2024. Langsung saja kita ke pertanyaan Pak Supri. Apa sih maksudnya dengan istilah satu nama dua pilihan dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Sukoharjo, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang budiman, tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 telah selesai. Dalam Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk dicalonkan atau mencalonkan sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota. Itu sudah dijamin haknya oleh konstitusi kita, Undang-Undang Pemilihan Kepala dan Pemilihan Kepala Daerah. Kemudian terkait pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo, itu ada satu pasangan calon melawan kolom kosong. Dalam PKPU nomor 10 tahun 2024 bahwa syarat calon bupati maupun wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo ada aturannya, yaitu didukung oleh partai politik atau diusung partai politik atau gabungan partai politik, dan satunya lagi syaratnya adalah calon perseorangan yang diusung oleh beberapa orang. Oke, Pak. Terus ini ada pertanyaan lagi, Pak. Mengapa fenomena kotak kosong itu bisa muncul, Pak? Perlu kita ketahui bahwa adanya kolom kosong atau kotak kosong itu karena adanya calon perseorangan yang secara administrasi tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, dominannya partai politik di kabupaten tersebut. Yang ketiga, tidak adanya calon alternatif lain yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam pasal 40 dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah nomor 10 tahun 2016 dijelaskan bahwa terkait ambang batas dalam undang-undang pemilihan tersebut, yaitu 20% untuk kursi tingkat DPRD maupun 25% suara sah. Tetapi oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 ada perubahan, yaitu ambang batas tingkat pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi, DPT atau daftar pemilih tetap di bawah 2 juta itu sebesar 10%, kemudian di tingkat pemilihan bupati maupun wakil bupati maupun wali kota maupun wakil wali kota di bawah 250.000 10%, dan ada ketentuan selanjutnya. Jadi oleh Mahkamah Konstitusi ambang batas dari 20% diturunkan dan 25% juga terkait suara sah juga telah diturunkan. Selanjutnya, Pak, apakah kondisi seperti ini dapat mengurangi semangat demokrasi masyarakat Sukoharjo atau justru memberikan ruang ekspresi yang lebih atau bisa mengeksplor lebih terhadap calon-calon yang ada, Pak? Adanya calon tunggal di pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sukoharjo yang hanya satu pasangan calon, yaitu Etik Suryani dan Eko Sabto, tidak mengurangi
semangat dan partisipasi dari masyarakat. Meskipun persentase pemilih dalam pemungutan suara mengalami penurunan, tetapi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tetap melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan, baik pada saat kampanye dan pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi pemungutan suara. Jadi meskipun adanya calon tunggal, tetap Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan yang terus-menerus. Apa saja bentuk pelanggaran yang cenderung muncul dalam kontestasi kotak kosong kemarin, Pak, yang rame-ramenya di Kabupaten Sukoharjo, Pak? Dari beberapa laporan terkait pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo, ada laporan, tetapi dari 5 laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil, yaitu karena laporannya telah kadaluarsa, yaitu lewat waktu dari kejadian atau peristiwa yang diketahui oleh pelapor. Terus apakah ada temuan kampanye negatif terhadap pemilih yang mendukung atau memilih kotak kosong di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Pak? Selama kampanye pemilihan Bupati Kabupaten Sukoharjo, kampanye hitam terhadap kolom kosong di media sosial memang ada, baik kepada pasangan calon maupun kepada kotak kosong. Karena meskipun kolom kosong atau kotak kosong bukan peserta pemilihan, tetapi secara peraturan yang berlaku, kotak kosong dalam surat suara menjadi tetap menjadi tetap termuat dalam surat suara. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah ada penyalahgunaan fasilitas negara atau ASN yang mendukung calon tunggal pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo kemarin, Pak? Selama pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, tidak adanya pelanggaran terkait penggunaan fasilitas pemerintah atau fasilitas negara yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian terkait netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa juga tidak ditemukan, karena tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan netralitas ASN dan kepala desa dalam pilkada di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya terkait politik uang, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga tidak ada laporan terkait politik uang dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian terkait pelibatan perangkat desa, ada satu laporan terkait hal tersebut, tetapi kemudian juga terkait laporan, ada satu laporan terkait yang dilakukan oleh calon wakil bupati, terkait laporan kepada calon wakil bupati Kabupaten Sukoharjo, itu juga telah lewat waktu, ada kadaluarsa, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah, seberapa efektif regulasi kita dalam mengatur kampanye di pilkada menggunakan satu pasangan calon? Bagaimana efeknya ke kolom kosong, bagaimana efeknya ke pasangan calon tersebut? Adanya pasangan calon tunggal di pemilihan Bupati Kabupaten Sukoharjo itu tidak mengurangi hak dari pasangan tersebut, karena juga dapat berkampanye, tidak ada larangan kampanye asalkan tidak melakukan atau melanggar larangan kampanye di tempat-tempat yang dilarang.
Kemudian terkait dengan kolom kosong, meskipun bukan peserta pemilihan, tetapi misalkan ada relawan atau simpatisan yang menjadi relawan dari kolom kosong, tidak ada larangan untuk melakukan sosialisasi. Namun demikian, jika relawan tersebut ingin melakukan sosialisasi dengan pengumpulan massa, harus meminta izin keramaian kepada pihak kepolisian. Dan terakhir, apakah Anda optimis pilkada di Kabupaten Sidoarjo ke depan pada periode berikutnya bisa tetap sehat atau demokratis meski dengan dinamika yang masih seperti ini atau dengan masyarakat, kondisi masyarakat yang masih seperti ini, Pak? Iya. Kita sebagai masyarakat di Kabupaten Sidoarjo harus optimis bahwa pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten Sidoarjo maupun tingkat provinsi Jawa Tengah maupun secara nasional, kita harus optimis karena regulasi telah mengalami perbaikan. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara pada Ngulik hari ini. Terima kasih kepada Pak Supri sudah sama-sama sumber pada episode Ngulik hari ini. Semoga podcast Ngulik hari ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita dan sosial media lainnya, jangan lupa di follow. Saya Yudi Atmaja selaku pembawa acara Ngulik pada hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.
2, 1. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jawabannya. 2, 1. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.